Sementara itu, pasca penetapan status tersangka dan penahanan terhadap Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMPTSP Buleleng Madikute, tim operasional tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bali masih terus melakukan upaya pengembangan dugaan kasus tindak pidana korupsi tipikor bermodus pemerasan ini. Selain mendalami keterangan tersangka terkait aliran dana yang diterima dari puluhan pengusaha pengembang perumahan, tim yang dipimpin Kasih Pengendalian Operasi Pidana Khusus Kejati Bali, Anak Agung Ngurah Jaya Lantara juga melaksanakan penggeledahan kantor Mall Pelayanan Publik MPP dan menyita segepok dokumen sebagai barang bukti. Untuk saat ini baru Pak Kadis yang ditetapkan sebagai tersangka, di beberapa staf juga ada yang menjadi sebagai saksi. Pak, dokumen apa aja yang tadi diambil? Dokumen berupa dokumen PDG, permohonan PDG, dokumen KPR, PKKPR terkait dengan sangkaan yang dialamatkan kepada Pak Kadis. Ia memaparkan ada sejumlah dokumen yang disita dari penggeledahan yang dilakukan pada ruang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Buleleng dan tempat untuk pelayanan proses pengurusan dokumen konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang PKKPR, serta persetujuan bangunan gedung PBG di MPP Buleleng. Dari penggeledahan yakni pihaknya lakukan dari jam 10 sampai dengan jam 14 WITA diamankan beberapa dokumen terkait perkara tersebut. Selain penyidikan atas tersangka MK, penyitaan dokumen antara lain berupa permohonan KKPR, PKKPR, dan PBG dari ratusan pengembang ini juga dilakukan dalam rangka pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi bermodus pemerasan yang terungkap dari informasi PT Pacung Permai, salah satu pengembang korban pemerasan. Ia menambahkan Kejati Bali segera menggelar ekspos terkait kasus Kadis ini, termasuk proses hukum terhadap PT Pacung yang kooperatif dan banyak membuka informasi terkait tindakan pemerasan dan aliran dana mencapai 2 miliar rupiah lebih. Yasri Yuli, Bali TV.